Baik, sesuai dengan judulnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sore hari ini kita merefleksi diri terhadap firman Tuhan akan keadaan kita. Ya. Taruh hati kita, setel hati kita dengan rendah hati supaya Anda dan saya bisa memahami kebenaran ini dan betul-betul kebenaran ini menjadi berkat bagi kita. Bukan hanya kita bisa mengerti, tapi benar-benar menyadari keadaan kita yang sesungguhnya. Pemberitaan firman selalu itu mengoreksi keadaan kita. Apakah kita keadaannya sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Supaya kita bisa memahaminya dan kita menyadarinya dan kita bertobat untuk hal itu. Ya Tuhan, aku mau. Ketika kita tidak menaruh hati yang rendah hati, Anda akan reject ini pemberitaan firman Tuhan. Atau Anda akan abaikan. Ya, dan akhirnya percuma. Bapak Ibu hadir di sini maupun yang ada di rumah lagi mendengarkan, ya. Baik, kita lihat di Matius 5 ayat yang ketiga. Silakan Mbak Handoko. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya. Ini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Keadaan miskin ini berkaitan dengan kerajaan Allah. Keadaan miskin ini berkaitan dengan empunya kerajaan Allah. Ya, saya coba ambil versi yang lain supaya kita bisa memahami dengan lengkap. Ya, kalau kita memahami dengan utuh ya dari versi yang lain, kita bisa mendapat pemahaman yang jauh lebih lengkap. Di FHYH saya bacakan, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang rendah hati. Kalau tadi dikatakan miskin di hadapan Allah, tapi dikatakan di sini rendah hati. Karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Artinya keadaan miskin di hadapan Allah itu keadaan yang rendah hati. Keadaan yang rendah hati. Kebalikan dari rendah hati itu sombong. Sombong itu tidak membutuhkan. Orang yang sombong itu kan tidak membutuhkan. Kalau dalam hal ini tidak membutuhkan Tuhan. Tapi orang yang rendah itu orang yang membutuhkan Tuhan. Saya ambil di versi yang lain. Ini banyak, ada 4 versi ya. Mulai TB, FHIH, sekarang NIV. Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh. Tadi kalau dikatakan miskin di hadapan Allah, ini miskin di dalam roh, miskin dalam roh. Karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Endingnya tetap sama, tapi kata-kata miskin itu diartikan bahwa miskin dalam roh. Arti miskin di hadapan Allah itu miskin dalam roh, miskin dalam hal rohani. Miskin dalam hal-hal rohani. Ya. Ini memang tidak ada kaitan dengan miskin secara jasmani, tapi miskin dalam hal rohani. Saya ambil lagi di versi ya, tentang NIV ini, miskin di dalam roh ini, menjelaskan miskin yang dimaksudkan adalah miskin dalam hal rohani, bukan miskin soal jasmani. Saya ambil lagi di ISH. Ini lebih jelas lagi. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja.
Mereka adalah anggota umat Allah. Dikatakan orang yang merasa tidak berdaya, miskin itu tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kalau orang miskin secara jasmani bergantung kepada orang kaya. Tapi kalau di sini miskin rohani bergantung kepada Allahnya. Miskin secara jasmani, dia punya kebutuhan jasmani, dia bergantung kepada orang kaya. Paralelnya gitu. Tapi di sini miskin rohani, dia bergantung kepada Allah. Anda dari firman ini mestinya sudah dapat sesuatu dari ini. Dan bisa merefleksi diri bahwa apakah saya merasa sudah miskin dalam hal rohani? Atau kita tidak menyadari kemiskinan itu? Perhatikan kalimat tidak berdaya dan bergantung pada Tuhan saja. Tidak semua orang memiliki pikiran dan perasaan atau kesadaran seperti ini. Tidak semua orang, bahkan jangankan orang luar, orang Kristen pun belum tentu memiliki perasaan miskin ini. Perasaan yang membutuhkan Tuhan. Jangankan orang Kristen pada umumnya, kita yang sudah mengenal suara kebenaran, yang sudah mengasup sekian tahun, belum tentu kita memiliki hati bahwa kita sangat membutuhkan, sangat bergantung kepada Dia. Kalau orang miskin secara jasmani, dia bergantung kepada orang kaya. Apa yang dilakukan oleh orang miskin ini? Dia akan mendekat pada orang kaya itu. Supaya dia mendapat bagian apa yang menjadi bagian orang kaya itu. Demikian orang yang miskin secara rohani, dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu roh. Karena Allah itu rohani. Banyak orang tidak menyadari bahwa yang dipikir hanya kebutuhan jasmani yang utama dalam hidupnya. Dikatakan dalam firman-Nya gini, bukan hanya makanan kita itu bukan hanya roti, tapi ada makanan yang lain yang tidak disadari oleh manusia, yaitu makanan rohani, yaitu firman-Nya, kebutuhan akan Dia. Manusia diciptakan itu ada kebutuhan akan Allahnya, akan ada kebutuhan akan Sang Penciptanya. Banyak orang pada umumnya hanya berpikir bahwa kebutuhannya itu hal-hal yang jasmani dalam hidupnya. Baik makanan, baik pakaian, bahkan makanan yang mewah, tampilan yang mewah. Hanya itu yang dipikirkan dan itu hanya itu menjadi kesadaran manusia. Betapa rendahnya jika manusia hanya memikirkan hal ini. Dan banyak dari manusia mengusahakan yang hal seperti ini daripada mengusahakan hal yang rohani yang membawa dia kepada hidup yang kekal. Dikatakan tadi mereka mendapat kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak disadari bahwa hal ini berkaitan dengan kerajaan Allah, tidak disadari akan kemiskinannya itu. Seseorang yang tidak menyadari akan kemiskinannya, dia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saya ulang, tidak semua orang memiliki pikiran dan perasaan atau kesadaran seperti ini. Yang ada pada umumnya memiliki kesadaran merasa miskin akan hal-hal jasmani. Pak, saya tidak merasa miskin, Pak. Kalau kita merasa kurang terus akan hal jasmani, kurang penghasilan kita, kurang harta kita,
itu merasa miskin. Itu masih miskin sebetulnya. Merasa kurang terus. Tetapi tidak pernah merasa kurang akan hal-hal rohani. Ayo kita merefleksi diri kita akan hal ini. Miskin dalam bahasa aslinya pernah disampaikan oleh Pak David itu petokos. Artinya tanpa kekayaan, tanpa kekayaan, tanpa pengaruh, tanpa kedudukan, tanpa kehormatan, keadaan yang rendah hati, menderita, miskin akan nilai-nilai Kristen dan kekayaan kekal, tak berdaya untuk mencapai akhir. Itu artinya. Kalau seseorang orientasinya bukan kekekalan, dia tidak bisa melihat ini. Tadi dikatakan bahwa mereka orang yang berbahagia, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan memiliki kerajaan Allah. Mereka yang memiliki kerajaan Allah. Kalau orientasinya bukan kerajaan Allah, orang-orang ini tidak akan melihat kemiskinannya dalam dirinya, bahwa dia membutuhkan Allahnya. Rasa kebutuhan yang tinggi akan Allahnya, lawan dari rasa kebutuhan itu kesombongan. Kesombongan berangkat dari sikap hati tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang sombong adalah orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Orang sombong itu tidak membutuhkan Tuhan. Pak, saya tidak sombong, Pak. Saya butuh Tuhan. Kita bisa berucap seperti itu, tapi sesungguhnya keadaan rohani kita tidak membutuhkan Dia. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak membutuhkan Dia? Kalau kita tidak mementingkan hal-hal rohani dalam hidup kita sehari-hari, baik kita mengikuti jam doa. Kenapa berdoa? Harus pagi. Karena saya membutuhkan itu. Kenapa saya harus baca Alkitab? Karena saya membutuhkan itu. Kenapa saya harus dengerin CD khotbah? Karena saya membutuhkan itu. Kenapa saya harus datang ibadah seperti ini? Karena saya membutuhkan Dia. Baik melalui firman-Nya, baik berinteraksi melalui doa. Karena saya membutuhkannya, seharusnya demikian. Kalau kita lebih mengutamakan yang lain, kalau suatu ketika seperti ibadah sore hari ini, sebelum Anda berangkat, Anda ada saudara datang. Terus Anda tidak ke gereja, bukan boleh tidak boleh, tapi itu mencerminkan keadaan hati kita. Kita tidak merasa miskin karena kita tidak membutuhkan Tuhan. Kalau orang miskin, dia akan kejar itu. Dia akan bilang sama saudaranya, maaf ya, aku ada jam ibadah. Kamu tinggal di rumahku dulu, nanti aku temui setelah ibadah. Lebih sungkan kepada Tuhan, apa sungkan kepada saudara kita? Ini satu contoh kecil aja. Atau ada kegiatan lain untuk anak kita. Ini bisa dinilai tidak mesti, oh Pak, kalau anak terus lagi sakit gimana Pak? Ya tentu kita harus mendampingi. Tapi kalau sakitnya sebetulnya tidak seberapa, Anda bisa tinggalkan, tapi Anda tidak tinggalkan. Itu hitung-hitungannya ada di hati kita. Bisa nilai, tiap orang akan memiliki pertimbangan dan Roh Kudus
Perhatikan. Dan Roh Kudus pasti tuntun orang itu. Ketika orang memperkarakan dirinya kepada Tuhan, akan keadaannya, Roh Kudus akan tuntun. Ketika orang itu menimbang-nimbang Tuhan dalam kebimbangan untuk memilih, dan dia memperkarakan, tolong aku Roh Kudus. Roh Kudus pasti tolong. Dia akan tuntun untuk mencapai kemenangan walaupun hal yang seperti itu aja. Mungkin beberapa orang bisa menang, tapi ada beberapa orang yang tidak bisa menang dalam hal ini. Ada hal-hal yang mungkin lebih berat lagi. Kalau kita tidak pernah berani untuk membayar harganya dengan hal-hal yang tadi contoh itu, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan berikan sesuatu yang membuat kita merasakan bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu kebutuhan kita. Nah, kenapa? Karena yang jasmani menutupi hal yang rohani. Percaya Bapak Ibu. Selama kita tidak berani membayar harganya, step pertama tidak akan diberikan step kedua. Tidak akan pernah. Tuhan itu Allah yang mempercayakan kepada orang-orang yang memang mau membayar harganya. Amin. Amin. Ini mungkin hal yang kecil, step by step sampai hal yang berat. Pada umumnya, sebagai orang beragama, kita tidak berani berkata kalau tidak membutuhkan Tuhan. Namun pertanyaannya, berapa persen kita merasa membutuhkan Tuhan? Sebab persentase membutuhkan Tuhan sangat menentukan sikap hati kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Anda mendengar ini bisa berkaca diri terhadap firman Tuhan. Bukan hanya saudara, saya pun harus berkaca diri. Supaya kita dalam keadaan seperti yang Dia mau. Kalau belum, bertobat. Ini yang harus kita sungguh-sungguh persoalkan. Berapa persen kita membutuhkan Tuhan? Untuk bisa merasa membutuhkan Tuhan sepenuhnya, 100%, tentu membutuhkan kedewasaan rohani dan proses. Seharusnya orang yang belajar kebenaran Injil akan memiliki hati yang semakin rendah hati. Semakin memahami bahwa dirinya sangat membutuhkan Sang Pencipta. Bapak Ibu, semakin kita mengenal Allah dengan benar, semakin kita mengenal Sang Pencipta, saya katakan Sang Pencipta, supaya kita menempatkan diri sebagai ciptaannya. Saya ulang, semakin kita mengenal Sang Pencipta, kita akan semakin mengerti, mengenal Dia dan mengenal diri kita. Dan akan mengenal keadaan diri kita. Bahwa betapa kita membutuhkan Sang Pencipta. Manusia itu ciptaannya. Yang seharusnya membutuhkan Sang Penciptanya. Dia didesain untuk membutuhkan Sang Penciptanya. Dari awal penciptaan, Allah itu menghembuskan nafasnya langsung ke mulutnya manusia. Itu ada artinya bahwa ada kebutuhan yang hakiki akan Allahnya. Tidak semua ciptaan diberikan hembusan langsung, hanya manusia. Bapak Ibu harus sadari hal ini. Bahwa ada Tuhan taruh rohnya supaya manusia bisa melihat bahwa mengerti bahwa sesungguhnya dia ada kebutuhan akan Allahnya. Ciptaan yang membutuhkan Allahnya. Binatang tidak membutuhkan Allahnya. Tapi manusia membutuhkan Allahnya. Firman ini, firman yang dibukakan
untuk mencelikkan mata hati kita. Supaya kita bisa melihat bahwa diri kita itu ada kebutuhan akan Dia. Dan itu lebih daripada kebutuhan jasmani. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang pertimbangan antara rohani yang tidak rohani atau yang jasmani, ada pilihan yang dihadapkan kepada kita. Belajarlah memilih untuk mendahulukan yang rohani. Amin Bapak Ibu. Ini tidak sepele loh Bapak Ibu. Pilihan kita itu menentukan kita menjadi miliknya atau tidak. Menjadi bagian kerajaan Allah atau tidak. Amin. Jangan menyepelekan, nah gak apa-apalah. Kali ini aku tidak ibadah. Bapak Ibu bisa Anda keluar kota. Saat ini dengan rekan-rekan yang ada di Surabaya, Pak Abed atau Pak Andre, Pak Gem juga, atau Kosan ya. Tapi membayar harganya untuk tetap ikut ibadah, ataupun tidak ikut ibadah, tapi karena tidak bisa, dia tetap dengerin siaran ulangnya. Ini bukan tentang omongan saya loh ya, setiap ibadah. Anda membutuhkan firman sampai seberapa? Ketika Anda tidak beribadah, Anda masih berusaha untuk dengerin firman. Atau sekolah minggu yang tidak bisa konsentrasi untuk dengerin firman. Tapi pulang dalam waktu-waktu yang dia bisa, aku konsentrasi untuk dengerin firman. Dia setel itu kembali. Itu sama. Sikap hatinya. Anda memahami ini? Anda mengerti ini? Saya ulang, ini menentukan apakah kita memiliki kerajaan atau tidak. Sikap ini itu menentukan. Dikatakan yang empunya kerajaan, orang yang miskin di hadapannya, yang empunya kerajaan. Amin. Ini kan kata-kata bahagia dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Kita kalau sebetulnya orang belajar Injil itu semakin rendah hati. Seharusnya gitu toh. Semakin bisa mengenal Allah, semakin bisa mengenal dirinya. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di medsos ya, mungkin teman-teman sini jarang lihat medsos ya. Peperangan rohani, para teolog gitu ya. Itu seharusnya mereka yang mengerti kebenaran ya, harus semakin rendah hati. Tapi kenyataannya malah berdebat, perang-perangan, menang-menangan. Gak ketok miskinnya malah kayak sugih gak entek-entek. Ngerti maksudnya? Ya wis, ngerti. Orang miskin yang dimaksudkan dalam Matius ini, orang yang tidak berani melihat ke depan. Ada seorang batuan ngomong gini, dan dia ambil istilah, memang benar, saya lupa dia ambil di mana, dia bilang seperti ini. Orang miskin ini sampai keadaannya itu seperti ini, dia tidak berani lihat ke depan. Dia cuma bisa hanya melihat 2 kancing dari bawah, jadi cuma gini aja. Karena karena miskinnya. Seharusnya itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang seperti ini. Seharusnya kalau kita bisa memahami Allah, mengenal Allah dengan benar dan mengenal keadaan diri kita, dan semakin dalam kita mengenal, itu kita tidak berani di hadapan Allah. Cuman gini aja. Betul-betul sangat membutuhkan Dia. Betul-betul keadaan yang miskin banget. Dikatakan tadi tidak mencapai kekekalan. Artinya dia sangat membutuhkan. Oleh karena itu tadi saya katakan orang yang orientasinya bukan kekekalan, dia tidak bisa melihat ini. Kalau orientasinya hal-hal jasmani, dia tidak melihat kemiskinan hatinya, rohaninya. Dia tidak lihat. Tidak menyadari. Amin Bapak Ibu.
Saya suaranya nggak bisa keras sebabnya. Kalau Pak David kan duas bisa bangun gitu ya. Ayat ini mengatakan miskin di sini berkaitan dengan menjadi penghuni kerajaan Allah. Ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pak Andoko bisa baca di Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ini satu contoh. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Iya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ya, ini air bukan air mineral. Ini air kehidupan. Ketika orang sudah meninggal baru menyadari akan air kehidupan itu. Tapi dia tidak menyadari orang kaya ini ketika dia masih hidup di bumi. Seperti sekarang ini kita. Dia tidak menyadari bahwa ada kebutuhan itu. Tapi setelah meninggal, dia baru menyadari akan kebutuhan air itu. Air hidup. Bapa adalah sumber air hidup kita. Yesus katakan pada perempuan Samaria di sumur itu, kalau kamu minum ini, kamu bisa haus lagi. Tapi kalau kamu minum yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Orang kaya ini kenapa tidak menyadari ketika di dunia akan air kehidupan? Karena hidupnya hanya fokus akan hal yang jasmani. Orang yang hanya fokus kepada hal yang jasmani, dia tidak akan merasa kebutuhan akan Allahnya. Dibutakan oleh iblis. Iblis itu sampai hari ini jangan dibilang tidak bermanuver. Setiap hari. Gini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Anda bisa sadar hari ini akan kemiskinan. Anda menyadari Anda pulang, Anda bertobat, Anda pulang, dan Anda mulai membangun rasa kebutuhan akan Allah ini. Dalam waktu tertentu itu akan bisa turun loh. Apa yang Anda bangun. Kenapa? Ketika kita ada tawaran dari dunia, ada manuver dari iblis yang dia notabene gini. Anda dan saya tidak, dia menyodorkan sesuatu itu tidak kasar, halus banget. Tahu-tahu kita sudah menyimpang. Tapi Roh Kudus selalu akan ingatkan kita. Kita ke dalam posisi yang salah, Roh Kudus akan kasih hilang damai sejahtera kita. Kita akan kasih sesuatu yang membuat tidak damai di sini. Ketika kita tidak berani memutuskan untuk mengambil kebenaran sebagai apa yang harus kita kenakan. Aku memilih Engkau Tuhan. Tetapi kita membiarkan akan hal tawaran itu, maka akan kebutuhan Tuhan itu akan menurun. Saya percaya apa yang saya sampaikan Bapak Ibu mengalami ini. Kita semua mengalami ini. Tentu firman Tuhan malam ini mengingatkan kita
Kalau keadaan kita sudah mulai jauh dari Tuhan, kembalilah. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Dulu mungkin kita exciting banget dengan Tuhan. Cari Tuhan gila-gilaan. Tapi kenapa menurun? Karena tanpa terasa iblis bermanuver dalam hidup kita. Baik berkat jasmani, mungkin dulu Anda punya penghasilan seberapa. Mulai ditingkatkan, Tuhan kasih berkatnya. Tapi mulai melihat berkat ini tidak melihat Tuhan lagi. Kebutuhan akan Tuhannya mulai menurun. Yuk kita refleksi diri. Yuk lihat keadaan kita. Supaya kita selamat. Amin Bapak Ibu. Orang kaya ini dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Dan selalu berpakaian jubah ungu. Dan kain halus itu mencerminkan kemewahan yang dia kenakan. Dan setiap hari ia bersukaria. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Bapak Ibu, yang kita takutkan, yang saya takutkan, ketika kita dalam posisi seperti ini dan kita dalam kemewahan tanpa disadari dan berlanjut berterus-terus sampai di titik kita tidak bisa kembali. Sampai kita mau kembali sama Tuhan itu berat banget. Bapak Ibu jangan dianggap remeh. Kalau Roh Kudus ingatkan dalam bentuk bahwa memberikan rasa tidak damai di hati kita. Kayak kalau rasa damai itu kalau kita kehilangan sesuatu loh. Kalau Anda tidak merasakan ini kehilangan akan hal rohani, kehilangan akan dia, kehilangan akan hubungan dengan dia. Kalau Anda tidak cepat kembali, itu akan semakin jauh. Untuk kembali, itu semakin sulit loh Bapak Ibu. Tidak mudah loh. Amin. Kalau Bapak Ibu dalam posisi seperti ini, kembalilah. Roh Kudus bicara sama Anda. Jangan merasa aman. Tidak apa-apa kok. Ekonomiku baik-baik. Jangan diukur ekonomi baik-baik. Setan pun bisa berikan berkat jasmani. Kita bobok di situ. Enak, aman. Nonton film seri. Aman. Bapak Ibu, atau yang lain, Anda dengan hal-hal yang jasmani yang membuat Anda senang. Kalau Anda lagi lakukan itu, Anda tidak damai sejahtera. Jangan-jangan sudah jauh. Kembalilah. Urusannya sama kerajaan Allah. Orang kaya ini tidak menyadari akan kemiskinan rohaninya. Ketika di dunia ini, oleh karena hari-harinya sibuk dengan gairah dunia. Tidak sibuk dengan membangun gairah kepada kebutuhan akan Allahnya yang mengasihi dia. Allah itu penuh kasih. Tuhan katakan di 2 Petrus 3 ngomong seperti ini. Bahwa Allah tidak menginginkan setiap manusia binasa. Allah menginginkan setiap manusia bertobat. Bertobat pun dengan sekali. Setiap hari. Karena melihat keadaan kita. Yang belum berkenan di hadapannya. Amin. Amin. Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Kalau versi FHYH, supaya ada bandingannya, supaya kita dapat pemahamannya yang utuh,
Ya, demikianlah halnya dengan orang yang menimbun kekayaan di dunia ini. Tetapi ia miskin di hadirat Allah. Bukannya kalau orang yang menimbun kekayaan itu, soal menimbunnya kekayaannya, dikatakan miskin di hadapan Allah, bukan soal itu. Tapi gairahnya akan hal duniawi, gairahnya akan hal duniawi itu yang dikatakan miskin. Orang yang memiliki gairah akan dunia yang berlebihan. Bukan hanya berlebihan, memiliki itu aja. Dia tidak mungkin dia memiliki gairah akan Allahnya. Tidak mungkin. Pilih Allah apa mamon. Mesti salah satu, tidak bisa dua-duanya. Pak, berarti kita tidak boleh ngumpulin harta, Pak. Tidak boleh. Pak, boleh kaya enggak? Boleh. Tapi tidak ngumpulin harta. Pak, kalau nabung boleh, Pak. Boleh kalau untuk suatu kebijakan. Tentu kalau kita punya anak ingin sekolah untuk supaya tidak mengalami kesulitan, Anda menabung. Boleh. Yang tidak boleh gimana, Pak? Anda sudah punya apartemen 2, nambah lagi. Anda sudah punya mobil 2, nambah lagi. Kecuali saya. Lah travel ya, kan nambah travelnya gitu loh. Supaya usahanya tambah maju, kan gitu toh. Kalau untuk pribadinya itu, kalau sudah cukup 2 sudah cukup. 1 cukup. Anda ini bisa nilai, bukan hanya letterluck-nya, tapi Anda bisa nilai dari hati kita masing-masing. Mungkin Anda bukan mobil, atau sudah motor, atau HP, atau barang yang lain. Kalau saya beli HP itu, Pak, maknyus, Pak. Saya dilihat orang itu lebih keren, Pak. Kalau saya pakai mobil ini lebih keren, Pak. Yang kita bangun apa? Kalau itu kebutuhan, enggak masalah. Tapi kalau itu untuk menjadikan kita sombong, berlebihan, dinilai masing-masing. Kalau saya ngomong seperti ini, jangan dipikir saya tidak ngalami ini. Tuhan bolak-balik tegur saya. Ketika saya mengini di pikiran saya lihat di promo-promo itu, selesai itu, lalu ngapain? Ukuran masing-masing, nggak sama ya. Tapi Tuhan bisa beracara. Ketika kita berperkara akan diri kita terhadap Dia, Tuhan pasti tuntun kita. Roh Kudus pasti bicara sama kita. Amin. Perkaranya kalau kita tidak memperkarakan, cuek-cuek aja. Mau lapar rohani atau enggak, cuek aja. Saya ulang, hal yang duniawi dengan yang rohani tidak bisa berjalan berdua. Mesti salah satu. Kalau satu haus, jadi tidak akan haus yang satu ini. Kalau ini haus, ini tidak akan haus. Amin. Ini pilihan Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan dianggap sepele loh. Gini sekarang pertanyaannya. Kita ngumpul di sini, kita ibadah tiap minggu, Kemis ketemu. Mau ngapain sih? Mau cuma kumpul-kumpul itu? Atau dikatakan tanda kutip, kita sudah beribadah. Itu? Sia-sialah apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak punya tujuan. Pak, nanti saya berubah. Kapan? Selalu ada kata nanti.
Saya ulang, soal menimbun kekayaannya bukan soal itunya, tapi soal gairahnya akan dunianya itu. Dikatakan oleh Tuhan, dia orang miskin. Artinya dia tidak memiliki gairah akan Kristus, gairah akan Allahnya, gairah akan membutuhkan dia. Dikatakan dia miskin. Saya kira perumpamaan tentang orang kaya tadi dengan ayat yang ini itu sudah kita bisa dapat cerminan buat diri kita. Amin. Bukan soal menumpuk hartanya, tetapi orang yang mengarahkan gairah hidupnya atau kehausan hidupnya kepada hal duniawi, kepada kekayaan jasmani, sehingga hatinya tidak pernah merasakan kebutuhan akan Allahnya. Kalau saya melihat orang-orang pada umumnya tidak merasakan kebutuhan akan Allahnya, lebih celaka lagi kalau kita yang sudah belajar kebenaran, tetapi tidak merasa membutuhkan Allah, bersembunyi di balik SK, merasa aman. Saya sudah di GSKI pengajarannya yang luar biasa, yang murni, saya sudah mendengarkannya. Kita bersembunyi di balik itu, tapi sesungguhnya gairah kita masih gairah dunia. Ini keras Bapak Ibu. Membuat kita punya pilihan. Kalau abu-abu itu tidak ada pilihannya. Kalau hitam sama putih itu kelihatan. Mau pilih hitam mau putih. Ini bukan buat Bapak Ibu saja. Tapi buat saya juga. Menyakitkan. Firman itu memang menyakitkan. Karena kita sudah dididik oleh setan. Puluhan tahun. Untuk menyelesaikan itu tidak mudah. Dan Tuhan ingin menyelesaikan. Pertanyaannya, kita ingin tidak mau diselesaikan? Dia ingin kita bersama dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku ingin kau berada di mana aku berada. Dia ingin kita berada di mana dia berada. Dia ingin. Tapi apakah kita mengingini? Kalau kita tidak mengingini, tidak bisa Bapak Ibu. Firman ini mencelikkan mata hati kita untuk bisa melihat keadaan kita. Kalau kita tidak lagi mengingininya, sadarlah, kembalilah kepada dia. Amin. Amin. Bersembunyi di balik SK, merasa aman. Tidak merasa membutuhkan Allah. Karena kita semakin memahami kebenaran, akan semakin mengenal Bapa. Dan kita semakin mengenal dia. Bahwa kita sebagai ciptaannya ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun kecuali oleh Sang Penciptanya. Seiring dengan perjalanan waktu, kita bertumbuh dewasa. Kita menyadari betapa rentan dan tidak berdayanya kita. Jadi kalau kita mau bertumbuh dewasa, mengenal Allah, itu semakin mengerti betapa rentannya hidup kita. Gampang mudah untuk jatuh. Gampang dipengaruhi oleh setan. Kita itu tanpa Roh Kudus terhilang Bapak Ibu. Fakta kehidupan yaitu manusia datang silih berganti. Menggetarkan jiwa kita. Maksudnya apa? Saya umur 57, tidak terasa sudah 57. Umur 50 ke atas itu ya, bangun tidur itu sakit semua itu ya. Tidur kelamaan bangun wis kaku kabeh gitu loh. Ya. Saya lihat cucu saya ya, sekarang mau 3 tahun yang besar, sudah besar. Lihat anak saya yang pertama, saya lihat mukanya sudah mulai lebih dari dewasa sudah.
sudah kelihatan, sudah umur gitu ya. Saya lihat betapa cepatnya. Kadang-kadang saya mengingat orang tua saya, masa-masa indah sudah berlalu. Kita dalam siklus dunia yang tidak bisa kita hindari. Cuma satu yang bisa menghindarinya. Kalau Anda hidup dalam kebenaran. Dalam siklus itu manusia lahir mati. Sudah selesai. Tapi kalau orang itu mengenal kebenaran dan dia memahami dan hidup dalam kebenaran dan dia menyadari kehausan akan Allahnya dan dia mendekatkan diri pada Allahnya, dia tidak berhenti hidupnya, dia tembus sampai kekekalan. Dan Tuhan mau ini. Dan Tuhan katakan, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Kamu yang merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Faktanya kehidupan, yaitu manusia datang silih berganti menggetarkan jiwa kita. Ditambah dengan melihat realitas hidup yang kita alami atau yang orang lain alami. Maka sejatinya mengenal akan Tuhan juga bertumbuh. Dan bertumbuh pula sikap perasaan membutuhkan Tuhan. Maksudnya gini, orang yang mengenal Allahnya dan bertumbuh dalam pengenalan Allahnya, tentu dalam pengenalan ini bukan hanya pengetahuan. Seperti hari ini Anda mendengar, tapi harus membangunnya dalam doa, dalam keseharian berinteraksi dengan Dia. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, cepat minta ampun, menyelesaikannya, memperkarakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Dan Dia turut bekerja untuk menyelesaikan dalam kehidupan kita. Dia menyediakan fasilitasnya untuk mengkoreksi hati kita. Dia akan menyelesaikannya jika kita rendah hati untuk mau diselesaikannya. Dia akan bertumbuh semakin hari dan dia akan semakin mengenal dirinya dan betapa aku membutuhkan dia. Tanpa dia tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan ini hanya sepintas. Tapi kalau Anda memahaminya dan mengalaminya, Anda akan mengerti kebutuhan itu yang sesungguhnya. Pemazmur mengatakan di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Silakan Pak Handoko. Ayat 25 sampai 26. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Kalau ada manusia seperti ini, dia mengalami bahwa kehausan akan Allahnya, dia kebutuhan akan Allah, dia menyadari hal itu. Tentu kita juga bisa mengalaminya. Tapi pertanyaan gini, apa yang sedang kita bangun hari ini? Untuk Allah menjadi kebutuhan kita, kita harus membangunnya. Tidak bisa mengalir, wis pokoknya ngalir lah. Saya Kamis ikut Kamis, Minggu ikut. Bahkan pelayanan di musik, di song leader, bahkan menyampaikan firman seperti ini. Bisa saja saya menyampaikan firman ini tanpa saya merasakan ada kebutuhan dia. Bisa. Dan aman-aman saja. Bapak Ibu, coba pikir ya. Kita kalau mau bergereja secara umum, jadi orang Kristen pada umumnya ya. Tidak saya nyebut gerejanya lah ya, pada umumnya lah ya. Kita tuh aman loh Bapak Ibu. Kita minggu ke gereja, ya. Setelah itu makan bubur, ya, pulang, selesai berinteraksi dengan keluarga, tanpa teguran-teguran. Aman loh Bu, Bapak Ibu. Kerja baik-baik, keluarga baik-baik, aman.
Kita bisa memilih itu kok. Tapi Bapak Ibu di gereja ini, Anda disetrika terus kan. Tapi perkaranya ini gini, kalau disetrika, lipetannya balik meneh, setrika balik meneh. Susi setrika ini gak panas. Ngerti maksudnya? Ya wes. Ironis sekali Tuhan sering diperlakukan sekedar tambahan. Ada syukur karena lebih lengkap, tidak ada ya tidak apa-apa. Maka orang bisa tidak ke gereja hanya karena hal-hal sepele. Tadi saya sudah katakan. Kalau kita merasa memerlukan Tuhan, kita pasti tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk berdoa, untuk mendengarkan firman, dan ke gereja. Baca Alkitab, tidak akan melewatkan. Bapak Ibu, jangan anggap sepele. Antibiotik itu pahit. Anda ngerti antibiotik? Pahit. Itu tapi kalau diminum terus, lama-lama kebal. Tidak mempan. Anda dengar firman yang keras terus, tapi tidak melakukan. Kebal di sisi. Jangan di tempat ini kan firmannya keras banget. Ya kan? Tapi kalau kita tidak, dan cepat melakukan, tidak bertobat, kebal kita. Tidak ada sensitif. Sewaktu kita melakukan itu, kita melihat seakan-akan keadaan hidup kita tidak berbeda dengan mereka yang tidak rajin mencari Tuhan. Namun kalau kita setia terus, Tuhan menandai kita. Jangan berpikir kalau kita berdoa, kok sama aja ya, yang tidak berdoa sama aja kok. Enggak. Percayalah. Tuhan lakukan perbedaan itu. Amin. Saya sampai hari ini dalam keadaan kayak telur itu di ujung tanduk. Baik dalam ekonomi saya. Itu sudah mulai 2013 loh. Sampai hari ini. Berarti hampir 10 tahun. Tapi saya melihat pemeliharaan dia loh. Dia tidak tinggalkan saya. Bukan saya kalau ngomong seperti ini, saya sudah benar. Enggak Bapak Ibu. Saya bolak-balik tegur Tuhan. Tapi ketika saya ditegur, saya berbalik. Dan teguran itu bukan kadang-kadang sekali berbalik. Enggak. Kadang berkali-kali. Kadang ditempeleng. Aduh Tuhan, ampuni. Baru berbalik. Amin. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan hidup saya secara bukan kemewahan. Dan itu kebutuhan seperti anak sekolah dan kawan-kawan atau kehidupan. Tuhan cukupi. Tuhan pelihara. Tidak pernah kekurangan. Tapi Tuhan tidak pernah kasih lebih sama saya. Kenapa? Saya tahu Tuhan jaga saya. Saya kalau dikasih lebih, bahasa saya bisa belakrak. Amin. Yang amin saya aja, Anda tidak usah. Kita yang masih bernafas, yang masih memiliki ini, tanya sama istri saya, benar tidak apa yang saya omongkan? Ya dia ngalami sama saya. Dia lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, hidup kita, dia sama saya, dalam keluarga saya.
Kita yang masih bernafas, yang masih memiliki jantung yang berdetak, masih punya jantung berdetak kan? Nadi yang berdenyut, mari kita menghayati hal ini dan menyadarinya. Lalu kita berkata, Engkau kebutuhanku Tuhan. Selama di dunia ini, apalagi nanti di balik kubur, hanya Engkau kebutuhanku. Jangan setelah mati baru sadar seperti orang kaya tadi. Terlambat. Yuk, lihat bahwa kita itu membutuhkan Dia. Keadaan membutuhkan Dia itulah keadaan miskin itu. Dan tidak berhenti. Jangan merasa kalau sudah kita mengenal kebenaran dan kita sudah sudah minum airnya banyak, belum apa-apa. Amin. Selama di dunia ini, apalagi nanti di kubur, di balik kubur, hanya Engkau yang kubutuhkan. Orang Kristen seperti ini baru bisa memuliakan Tuhan, baru bisa menyembah Tuhan dengan benar, baru bisa hidup suci dari menit ke menit, dari jam ke jam, baru bersikap rendah hati. Ingat firman Tuhan mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan karunia, perhatikan, rendah hati itu bukan karunia. Jangan berpikir orang bisa rendah hati karena karunia. Enggak. Rendah hati itu pilihan. Amin. Roh Kudus akan menolong kita. Kalau kita rajin untuk bersekutu dengannya, melalui kita membaca Alkitab, membaca firman, membaca buku-buku rohani yang membangkitkan gairah akan Dia, memiliki waktu-waktu berdoa, kita bayar untuk itu. Kita sedang membangun kebutuhan akan Dia. Itu akan semakin hari semakin berlipat. Semakin kita digulung dengan hadirat-Nya, semakin kita membutuhkan Dia dan betapa kita sangat membutuhkannya. Kalau tidak, kita tidak merasakan membutuhkan Dia karena hanya membutuhkan hal yang jasmani menjadi kebutuhan kita. Kita bersyukur dengar firman seperti ini, termasuk saya. Kalau kita menyediakan waktu untuk berdoa, kita akan dapat melihat kecacatan batiniah kita. Dan kita akan merasakan kebutuhan yang sangat besar akan Tuhan, yang dapat mengubah karakter kita. Dan memang hanya Dia yang dapat mengubahkannya. Kalau kita tidak merasa miskin atau sangat membutuhkan Dia, akan kebenarannya yang mengubahkan arah hidup kita, kita belum menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ini semua pencapaian. Kalau kita tidak pernah memperkarakan hal ini, keadaan kemiskinan batiniah kita, ujungnya kebinasaan. Ayo kita nyadari dan kita sadari setiap hari, bukan saat ini kita mendengar ini. Dan kalau itu sudah hilang dalam diri kita, keadaan miskin itu artinya membutuhkan Allah. Kalau itu sudah hilang, cepatlah kembali. Jangan berleha-leha. Jangan menikmati kenyamanan yang bukan daripada Dia. Amin Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat. Ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak.